Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Wa anhu jeung eta tetep ti Abi Hurairah aidon deui radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh eta Rasul man ari sing saha jalma kana bukti eta jalma yu'minu ngimankeun jalma billahi ka Allah wal yaumil akhir sareng ngimankeun kana poe akhir pal yukrim maka kudu ngamulyakeun eta man doi pahu ka tamu-tamuna man. Waman sareng sing saha jalma kana bukti eta jalma yu'minu ngimankeun eta jalma billahi ka Allah wal yaumil akhir sareng ka poe akhir pal yasil rohimah maka kudu nyambungkeun tali silaturahmi. Waman sareng sing saha jalma kana bukti eta jalma yu'minu anu ngimankeun eta jalma billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng ka poe akhir fal yakul maka kudu ngucap eta jalma khairon kana kasayan aul yasmut atanapi repeh wae eta jalma. Muttafaqun alaih. Hadis ini menerangkan tentang dari kitab Riyadhus Shalihin bab birrul walidain wasilatul arham, bab tentang kebaikan kepada kedua orang tua dan menyambungkan tali silaturahmi. Dari hadis yang ketiga dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Itu ada 3. Katanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka yang pertama pal yukrim doipahu, dia harus memuliakan tamunya. Memuliakan tamu merupakan salah satu kewajiban bagi si pemilik rumah. Karena sudah dicontohkan dari nabi-nabi terdahulu, dari Rasul, dari Nabi Ibrahim sudah dicontohkan bahwa ketika pada saat itu Nabi Ibrahim kedatangan tamu dan dia tidak mempunyai apa-apa. Kemudian Nabi Ibrahim menghidangkan satu anak sapi yang dagingnya sangat tebal kepada tamunya. Seraya berkata, makanlah, silahkan Anda makan makanan ini. Dan mudah-mudahan kedatangan Anda bisa meridhoi keluarga kami. Itu kata Nabi Ibrahim kepada tamu-tamunya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah kedatangan satu tamu. Pada saat itu Nabi SAW tidak memiliki satu apapun, bahkan makan pun sedang susah. Kemudian Nabi berkata kepada istrinya, tolong carikan sebuah makanan untuk tamu-tamuku. Kemudian istrinya berkata, wahai Rasul, kita tidak memiliki apa-apa sekarang. Makan pun kita susah. Tidak apa-apa, sediakanlah saja yang ada. Kemudian Rasul menyediakan tamu yang ada. Pada saat itu diceritakan bahwa tamunya itu sangat-sangat banyak. Tapi yang disediakan Aisyah atau istrinya, lupa lagi. Pokoknya yang disediakan oleh istrinya itu tidak masuk akal. Masuk akalnya gini, tidak mungkin bisa cukup untuk semua tamunya. Tapi Rasulullah SAW dengan yakin dia menyediakan tamunya, menghidangkan makanan seadanya, tapi cukup untuk semuanya. Dalam satu kisah diterangkan juga bahwa pada saat itu ketika ada makanan, seluruh para tamunya diperintahkan semuanya untuk mengambil makanan tersebut satu persatu. Tapi kebagian semua, padahal makanan yang dihidangkan oleh Rasulullah SAW itu kepada tamunya sangat sedikit. Itulah contoh yang telah diteladankan oleh nabi-nabi terdahulu. Bahkan Nabi SAW pun memuliakan tamunya. Karena jika kita tidak memuliakan tamunya, maka iman kita tidak sempurna menurut hadis ini. Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Memuliakan tamu itu juga akan mendapat pahala seperti pahala menaik haji. Seperti pahala naik haji dan umroh. Itu adalah salah satu keutamaan dari memuliakan tamu. Oke, lanjut. Wa man kana yu'minu billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fal yasil rohimah, maka dia harus menyambungkan tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi adalah yang paling utama sebagai fitrah kita sebagai manusia. Bagaimana kita caranya menyambungkan tali silaturahmi? Menyambung tali silaturahmi itu bisa dengan berkunjung ke rumahnya atau bertamu. Kemudian dengan ketika ada orang yang sakit, kita harus menjenguk. Itu salah satu dari menyambungkan tali silaturahmi. Memberi hadiah, memujinya ketika di depannya, maka kita akan mempererat tali silaturahmi kita. Dan jangan pernah kita memutuskan tali silaturahmi, karena itu adalah salah satu hal yang dikutuk oleh Allah dan oleh Rasulnya. Kemudian bagaimana jika kita misalkan pada suatu hari kita bertengkar dengan teman, dengan kerabat, atau dengan siapapun. Nah, ada satu hadis
yang kalau nggak salah batasan dari kita tidak bertanya itu hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari kita benar-benar telah dilaknat oleh Allah. Kemudian apakah dari hari pertama ke hari ketiga itu tidak apa-apa? Bukan seperti itu masih dilaknat. Tapi sudah 3 hari lewat kita tidak bertanya karena kita marah kepada sahabat kita atau kepada teman kita atau kepada saudara kita akan benar-benar dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulullah. Makanya apa yang harus kita lakukan? Palyasil rohimah, sambungkanlah tali silaturahmi. Karena iman kita pun tidak akan sempurna jika kita tidak menyambungkan tali silaturahmi. Ini adalah salah satu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul, maka dia harus berucap yang baik atau diam. Sebagai seorang muslim yang berakal, yang telah balik, kita harus berkata yang baik-baik, atau yang harus keluar dari mulut kita itu semuanya adalah perkataan yang baik. Karena ada satu pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Maka jika kita tidak berhati-hati terhadap apa yang kita keluarkan, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Katakanlah yang baik, karena kita tidak tahu apa yang kita katakan sehari-hari itu baik atau tidak. Dan jika kita yakin atau jika kita takut kita tidak akan mengucapkan yang baik, auliasmut, di hadis ini pun kita diperintahkan untuk berdiam diri saja atau berdiam saja dan tidak mengatakan satu patah kata pun. Kemudian jika kita tidak bisa menahan, misalkan dalam satu kita berkumpul dengan teman, gosip lah dikeluarin, ngomongin orang, gibah dan yang lain sebagainya, itu tidak boleh. Karena itu bukan salah satu dari perkataan yang baik. Kita harus sebagai sesama muslim jangan saling melukai hati. Karena ada juga pepatah yang mengatakan bahwa lisan itu lebih berbahaya daripada pedang dalam menyayat hati. Karena jika kita luka berdarah itu bisa disembuhkan. Tapi jika kita berkata menghina kepada teman, kemudian teman sakit hati, itu sakit hatinya akan terus-terusan dan susah untuk diobati. Makanya mulutmu harimaumu. Jika kamu tidak bisa berkata yang baik sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang muslim yang berakal dan balik, maka diam adalah caranya. Ada juga yang mengatakan diam itu emas. Dari sini, diam itu emas. Karena kalau kalian melihat film-film, ada beberapa film yang menggambarkan bahwa jika kita diam, kita akan selamat. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya bawakan dari hadis bab birrul walidain wasilatul arham dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.